Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini saya beserta rekan-rekan sejawat dari kelompok 6 akan mempresentasikan literatur review kami yang berjudul Hubungan Polimorfisme Reseptor Vitamin D dengan Resiko Kanker Payudara. Dengan dosen pembimbing kami yang terhormat Dr. Agus Eka Darwinata, SKet PhD. Next slide. Kelompok 6 beranggotakan 5 orang, antara lain saya sendiri, Dr. Putri Ekti Budiasih, Dr. Jessica, Dr. Erin Gracia Monica Seriman, Dr. Priska Angelin Kangriani, Dr. Elis Angelin Surya Perdana. Baik, sebelum kita memasuki pembahasan literatur review, ada baiknya kita mengingat kembali tentang teori kanker payudara. Next slide. Definisi kanker payudara. Kanker payudara merupakan keganasan pada jaringan payudara yang dapat berasal dari epitel ductus maupun lobulusnya, di mana sel-selnya tumbuh dengan tidak terkontrol. Next slide. Faktor resiko kanker payudara itu tergolong menjadi dua golongan besar, yaitu faktor eksogen dan faktor endogen, yang mana pada faktor eksogen biasanya faktor-faktornya dapat dimodifikasi atau dikendalikan. Contohnya antara lain seperti obesitas, aktivitas fisik, dan diet. Selain itu juga merokok, kemudian konsumsi alkohol, konsumsi tinggi lemak, kemudian paparan bahan kimia seperti DDT, juga termasuk dalam faktor eksogen. Sedangkan faktor endogen, yaitu faktor-faktor yang pada umumnya tidak dapat dikendalikan, antara lain jenis kelamin. Walaupun pada pria juga bisa terkena, namun mayoritas yang terkena adalah wanita. Selain itu, faktor usia dan riwayat keluarga juga berperan penting dalam terjadinya kanker payudara. Selain itu juga adanya predisposisi genetik dengan adanya mutasi dari gen BRCA1 dan BRCA2. Kemudian postur badan yang tinggi juga termasuk dalam faktor resiko terjadinya kanker payudara. Next slide. Data epidemiologi menunjukkan bahwa kadar 25 dihidroksi vitamin D dalam darah yang tinggi dikaitkan dengan resiko kanker payudara yang lebih rendah. Di mana bentuk aktif vitamin D yaitu 1,25 dihidroksi vitamin D yang berikatan dengan VDR akan menginduksi gen target yang berperan dalam pertumbuhan sel dan diferensiasi sel. Next slide. Beberapa studi menunjukkan bahwa penurunan ekspresi gen VDR atau vitamin D reseptor pada sel kanker payudara akan meningkatkan resiko kanker payudara itu sendiri. Kemudian tujuan dari literatur review ini adalah untuk mengkaji hubungan antara polimorfisme VDR dan resiko kanker payudara. Next slide. Pendahuluan. Pada slide ini kita bisa lihat epidemiologi kanker payudara di dunia yang meliputi insiden dan mortality rate. Data ini kami ambil dari website WHO pada tahun 2020 yang terbaru. Di sini kita bisa lihat bahwa insiden kanker payudara menyebar di seluruh dunia dengan mortality rate yang tinggi di berbagai negara. Baik, di sini kami sajikan beberapa grafik dari WHO tahun 2020. Pada slide ini kita bisa membandingkan insiden dan mortality rate dari tahun 2018 dan 2020, di mana pada tahun 2018 insiden rate kanker payudara sebesar 24,2%, yaitu sebanyak 8,6 juta kasus baru. Kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 24,5%, yaitu sekitar 9,2 juta kasus baru. Dan WHO melaporkan pada akhir tahun 2020 sebanyak 2,3 juta penduduk dunia didiagnosis kanker payudara. Kemudian pada grafik mortality rate,
Pada tahun 2018, mortality rate kanker payudara sebesar 15,0%, yaitu sekitar 4,2 juta kematian akibat kanker payudara. Dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 15,5%, yaitu sekitar 4,4 juta kematian. Next slide. Baik, pada slide ini kami sajikan dua grafik epidemiologi kanker payudara di Indonesia, di mana di Indonesia kanker payudara merupakan salah satu masalah kesehatan serius pada wanita yang menempati urutan nomor 2 setelah CA cervix. Pada grafik yang ada di sebelah kiri, tentang 10 jenis kanker dengan jumlah kasus tertinggi di tingkat nasional pada tahun 2020, kanker payudara menempati urutan pertama dengan jumlah kasus baru sebesar 16,6%, yaitu sekitar 65.858 kasus baru. Next slide. Dari data Riskesdas, Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan angka prevalensi yang cukup tinggi untuk kanker payudara di Indonesia yang menempati urutan kedua terbanyak dengan prevalensi 0,5%. Namun, WHO melaporkan bahwa pengobatan kanker payudara bisa sangat efektif, bahkan bisa mencapai kelangsungan hidup 90% atau lebih tinggi, terutama jika diketahui lebih awal. WHO juga melaporkan bahwa kanker payudara bukan suatu penyakit menular dan tidak seperti beberapa kanker yang memiliki penyebab terkait infeksi, seperti infeksi human papilloma virus atau HPV dan kanker serviks. Sampai saat ini tidak ditemukan infeksi virus atau bakteri yang diketahui berkaitan dengan perkembangan kanker payudara. Next slide. Ada berbagai intervensi yang sudah dilakukan untuk mengendalikan atau memodifikasi faktor-faktor tertentu, terutama yang merupakan faktor resiko eksogen yang berhubungan dengan perkembangan kanker payudara, seperti obesitas, penggunaan alkohol, tembakau, paparan radiasi, terapi hormon, dan lain sebagainya. Namun, intervensi ini hanya mengurangi resiko terkena kanker payudara sebesar kurang lebih 30% saja. Sedangkan masih banyak lagi faktor-faktor lain yang juga diketahui dapat meningkatkan resiko terkena kanker payudara. Dalam hal ini adalah riwayat keluarga, mutasi genetik yang diwariskan, dan juga polimorfisme. Next slide. Kemudian dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi genetik, sehingga banyak sekali penelitian-penelitian baru yang dilakukan beberapa dekade terakhir. Beberapa di antaranya, pada tahun 2012, Imtiaz DKK menjelaskan bahwa dalam penelitiannya 95,6% pasien kanker payudara mengalami defisiensi vitamin D. Selain itu juga, Imtiaz DKK melaporkan kadar serum vitamin D pada kanker payudara dengan stadium 3 dan stadium 4 lebih rendah dibandingkan dengan stadium pertama. Selain itu juga pada tahun 2016, Elso TKK melaporkan bahwa kadar vitamin D pada kelompok sehat diketahui lebih tinggi bila dibandingkan dengan kelompok kasus. Sehingga dalam beberapa literatur disebutkan bahwa vitamin D memiliki sifat sebagai onkoprotektif, yaitu sebagai antiinflamasi, antiproliferasi, prodiferensiasi, menghambat angiogenesis, menghambat metastase, proapoptosis, dan regulasi dari ekspresi messenger RNA. Next slide. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa vitamin D dalam bentuk aktif yaitu 1,25 dihidroksivitamin D yang berikatan dengan reseptor VDR akan menginduksi gen target yang berperan dalam pertumbuhan sel dan diferensiasi sel. Yang mana VDR ini bisa kita temukan di sel epitel, stromal, sel-sel imun glandula mame, dan juga bisa kita temukan di nukleus. Yang mana hal ini berhubungan dengan kasus CA infiltrat. Fungsi biologis vitamin D sebagai ligan akan berikatan dengan reseptornya
Dalam hal ini disebut vitamin D reseptor atau VDR dan diekspresikan berbeda-beda pada setiap orang. Perbedaan ini disebabkan adanya variasi genetik yang disebut dengan polimorfisme. Nah, polimorfisme bukanlah suatu mutasi gen, tetapi merupakan dua atau lebih variasi fenotip yang berbeda dari suatu urutan DNA pada populasi spesies yang sama. Polimorfisme genetik dalam berbagai studi penelitian dilaporkan sebagai salah satu penyebab utama perbedaan antar individu pada beberapa insiden penyakit termasuk kanker payudara. Bentuk polimorfisme yang paling umum adalah SNP, yaitu Single Nucleotide Polymorphism, di mana variasi ini muncul pada satu pasangan basa yang biasanya ditemukan pada lebih dari 1% populasi. Karena adanya polimorfisme ini, maka akan menyebabkan perubahan ekspresi dari gen VDR, yang pada akhirnya akan menyebabkan deregulasi penyerapan vitamin D di dalam darah. Kemudian muncul pertanyaan bagaimana sih polimorfisme VDR ini akan berpengaruh. Nah, itu tergantung dari letak polimorfisme VDR tersebut. Contoh polimorfisme yang terletak pada area intron adalah BSM1, yang mana alelnya terletak pada intron antara ekson 8 dan ekson 9 yang merupakan area DNA yang tidak mengkode protein. Sehingga tidak ada bukti yang menunjukkan efek SNP ini pada jumlah, struktur, maupun fungsi protein VDR ataupun ekspresinya. Akan tetapi, BSM1 ini dalam beberapa studi terbukti mempengaruhi proses splicing dalam peristiwa transkripsi, sehingga menyebabkan adanya ketidakseimbangan hubungan antara urutan SNP dan diduga berhubungan erat dengan pengulangan mikrosatelit poly A pada ujung 3UTR atau 3 untranslated region yang dapat mempengaruhi stabilitas mRNA VDR. Contoh polimorfisme yang terletak pada area ekson adalah TACI1, di mana polimorfisme gen VDR TACI1 ini mengubah kodon di area ekson 9 tanpa menyebabkan perubahan pada jenis asam amino yang dikode, sehingga diduga berpengaruh pada modifikasi post-translasi dari mRNA VDR, yang pada akhirnya akan menurunkan stabilitasnya sehingga akan mempengaruhi tingkat sirkulasi 25-hidroksi vitamin D. Polimorfisme ini sendiri sudah ada sekitar 25 polimorfisme yang diidentifikasi. Nah, dalam literatur review ini, kami akan membahas polimorfisme VDR antara lain FOC1, BSM1, APA1, TAC1, CD2, dan poly-A. Next slide. Baik, metode pembuatan literatur review ini kami menggunakan strategi yang komprehensif, di mana kami melakukan pencarian jurnal yang terpublikasi dalam berbagai database jurnal penelitian internasional yang kami lakukan melalui internet. Kemudian kami lakukan tinjauan ulang terhadap peringkat atau indeks jurnal. Pencarian jurnal ini dilakukan pada website yang meliputi ProQuest, Scopus, PubMed, dan Sage Publication. Next slide. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian jurnal yaitu breast cancer, polimorfisme VDR, dan vitamin D reseptor. Pencarian kami batasi pada jurnal akademik untuk 10 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2011 hingga tahun 2021 pada database website yang dituju. Sehingga kami temukan sebanyak 322 jurnal penelitian yang kemudian kami analisis ulang atau kami tinjau ulang berdasarkan beberapa aspek, yaitu antara lain kesesuaian topik, indeks atau peringkat jurnal melalui website Schema Gojjer, ukuran sampel, hasil dari setiap jurnal, dan keterbatasan jurnal penelitian tersebut. Next slide. Baik, berikutnya adalah hasil ekstraksi 8 jurnal penelitian yang kami review, yang akan disampaikan oleh rekan sejawat saya. Kepada Dr. Priska, dipersilahkan. Baik, terima kasih Dr. Putri. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai ekstraksi data hasil literatur review kami. Next slide.
Pada jurnal yang pertama ini kami ambil dari PLOS ONE dengan judul Association Between Vitamin D Receptor Gene Polymorphism and Breast Cancer Risk, a Meta-Analysis of 39 Studies. Tempatnya di Ohio, Amerika pada tahun 2014 dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara polimorfisme gen pada reseptor vitamin D dengan risiko kanker payudara yang masih kontroversial. Metodenya meliputi studi meta-analisis. Next slide. Jurnal yang kedua kami ambil dari Tumor Biology dengan judul Association Between Vitamin D Receptor Poly A Polymorphism and Breast Cancer Risk. Tempatnya di Jinzhou, China pada tahun 2013. Tujuannya untuk mengetahui hubungan antara polimorfisme poly A VDR dengan risiko kanker payudara. Studinya merupakan studi meta-analisis. Next slide. Jurnal yang ketiga kami ambil dari Tumor Biology dengan judul Association Between Vitamin D Receptor Gene CDX2 Polymorphism and Breast Cancer Susceptibility. Tempatnya di Shanghai, China pada tahun 2013 dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara polimorfisme CDX2 dengan kerentanan kejadian kanker payudara. Studinya merupakan studi meta-analisis. Next slide. Pada jurnal yang keempat kami ambil dari Tumor Biology dengan judul Association Between Vitamin D Receptor Polymorphism and Breast Cancer Risk. Tempatnya dilakukan di Shanghai, China pada tahun 2013 dengan tujuan untuk menginvestigasi kembali hubungan antara polimorfisme gen VDR dan risiko kanker payudara berkenaan dengan semua ras yang berbeda-beda. Studinya meliputi studi meta-analisis. Next slide. Pada jurnal yang kelima, kami ambil juga dari Tumor Biology dengan judul Association Between Vitamin D Receptor, CDX2, FOC1, BSM1, APA1, BG2, TAC1, and Poly-A, Gene Polymorphism and Breast Cancer Risk, a Systematic Review and Meta-Analysis. Tempat penelitian ini dilakukan di Pakistan pada tahun 2017 dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara polimorfisme gen VDR dengan risiko kanker payudara. Studinya meliputi studi meta-analisis. Next slide. Jurnal yang keenam kami ambil dari Pathology Oncology Research dengan judul Vitamin D Receptor Gene Polymorphism Association with Susceptibility to Early Onset Breast Cancer in Iranian BRCA1 and BRCA2 mutation. Tempat penelitian ini dilakukan di Iran pada tahun 2018 dengan tujuan untuk menyelidiki polymorphism BSM1 and FOC1 pada pasien kanker payudara muda di Iran yang berusia kurang dari 35 tahun dengan mutasi germline BRCA1 and BRCA2 yang diketahui. Studinya meliputi studi kasus kontrol. Next slide. Jurnal yang ketujuh kami ambil dari PLOS ONE dengan judul Vitamin D Receptor Gene Polymorphism and Prognosis of Breast Cancer Among African American and Hispanic Women. Penelitian ini dilakukan di Los Angeles, Amerika pada tahun 2013 dengan tujuan untuk mengetahui polimorfisme VDR pada wanita ras Afrika Amerika dan Hispanik dengan risiko kanker payudara. Studinya meliputi studi kasus kontrol. Next slide. Jurnal yang ke-8 kami ambil dari Anti-Cancer Research dengan judul Sunlight Polymorphism of Vitamin D Related Gene and Risk of Breast Cancer. Tempat penelitian ini dilakukan di Amerika pada tahun 2013 dengan metode penelitian studi kasus kontrol. Terima kasih Dr. Priska. Selanjutnya adalah diskusi dan pembahasan mengenai hubungan masing-masing polimorfisme VDR terhadap resiko kanker payudara yang akan disampaikan oleh rekan-rekan sejawat saya. Kepada Dr. Alis, saya persilahkan. Terima kasih Dr. Putri. Sekarang saya akan melanjutkan presentasinya. Jadi vitamin D itu dapat kita peroleh baik dari sinar matahari maupun dari sumber makanan. Nah, awal mulanya di dalam tubuh kita itu akan diubah oleh enzim 25-hidroksilase di hati menjadi bentuk 25-hidroksi vitamin D yang merupakan metabolit utama yang bersirkulasi. Kemudian 25-hidroksi vitamin D ini akan mengalami proses hidroksilasi yang kedua di ginjal menjadi 1,25 dihidroksi vitamin D yang aktif secara biologis dan bekerja dengan berikatan pada VDR atau vitamin D reseptor.
Nah, vitamin D ini mengatur berbagai proses biologis dalam tubuh kita, termasuk metabolisme tulang, kemudian ada respon pertahanan tubuh yang non-spesifik, dan juga mengatur proliferasi dan diferensiasi sel melalui ikatan dengan VDR. Next slide. Nah, VDR sendiri termasuk dalam superfamili reseptor nuklear untuk hormon steroid dan mengatur ekspresi gen dengan bertindak sebagai faktor transkripsi yang diaktifkan oleh ligan. Dilaporkan bahwa ekspresi gen VDR itu menurun pada sel kanker payudara. Oleh karena itu, signaling pathway vitamin D dapat menekan sel-sel kanker tersebut. Next slide. Selain fungsi utamanya untuk mempertahankan kadar kalsium ekstraseluler, aktivasi VDR itu juga mempengaruhi hingga 200 gen yang memediasi pertumbuhan seluler, diferensiasi, dan juga apoptosis. Di sebelah kanan atas itu merupakan gambar dari kelenjar mami. Dapat kita temukan adanya VDR pada sel epitel, sel stromal, dan juga adiposit pada ductus mammary. Next slide. Nah, ini adalah gambar letak polimorfisme gen VDR pada manusia. Sebanyak 25 polimorfisme pada VDR telah diidentifikasi, dan 4 diantaranya yang paling sering diteliti antara lain FOC1, BSM1, APA1, dan TACI1. Selain itu, dilakukan juga penelitian terhadap VDR CDX2 dan poly-A dalam kaitannya dengan kejadian kanker payudara. Next slide. Polimorfisme VDR FOC1 itu teridentifikasi dengan 3 genotip, yaitu homozigot allele F dominan, heterozigot allele F, dan homozigot allele F resesif. Untuk huruf kapital F itu menandakan tidak adanya restriksi, sedangkan huruf kecil F menandakan adanya restriksi. Next slide. Adanya polimorfisme FOC1 ini dapat menyebabkan penurunan efek vitamin D. Oleh karena itu, efek dari single nucleotide polymorphism ini dapat meningkatkan resiko kanker payudara. Namun dari hasil beberapa penelitian itu hasilnya masih bervariasi. Ada juga beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa tidak ada hubungannya antara polimorfisme FOC1 ini dengan resiko kanker payudara. Dan juga hasil penelitian ini berbeda-beda antar populasi etnis. Presentasi selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Dr. Jessica. Baik, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan polimorfisme vitamin D pada BSM1. BSM1 ini merupakan polimorfisme yang paling sering diteliti setelah FOC1. Untuk genotip yang diidentifikasi pada polimorfisme ini adalah genotip homozigot allele B dominan, heterozigot allele B, dan homozigot B resesif. SNP polimorfisme BSM1 ini terletak pada intron antara ekson 8 dan 9, yang merupakan area DNA yang tidak mengkode protein. Akan tetapi tetap mempengaruhi proses splicing dalam peristiwa transkripsi tersebut. SNP ini diketahui menyebabkan ketidakseimbangan hubungan antara urutan SNP dan poly-A ini dalam 3' untranslated region yang dapat mempengaruhi stabilitas mRNA VDR. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wang pada tahun 2013 dan Chang dan Song pada tahun 2014, mengungkapkan bahwa ditemukan tidak adanya hubungan yang signifikan pada polimorfisme BSM1 VDR ini dengan risiko kanker payudara. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Shahabi pada tahun 2018, ini ditemukan bahwa adanya kaitan antara SNP BSM1 dengan risiko kanker payudara, terutama pada wanita etnis Jepang, Amerika, Iran, dan Pakistan, yang tidak mengalami mutasi BRCA1 dan BRCA2. Boleh tolong next slide. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan polimorfisme pada APA1. Lokasi restriksi APA1 ini terletak pada regio intron di antara ekson 7 dan 9.
Pada polimorfisme APA1 ini sudah ditemukan genotip yang ditetapkan sebagai genotip homozigot alel A dominan, heterozigot alel A, dan homozigot alel A resesif. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wang pada tahun 2013 dan Chang dan Song pada tahun 2014, mengungkapkan bahwa ditemukan tidak adanya hubungan yang signifikan antara polimorfisme APA1 dan risiko kanker payudara pada populasi umum. Namun juga disebutkan oleh Wang, polimorfisme APA1 ini dengan genotip homozigot alel A resesif dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker payudara. Selain itu, menurut meta-analisis yang dilakukan oleh Iqbal dan Khan pada tahun 2017, mengungkapkan bahwa APA1 juga menunjukkan hubungan dengan kanker payudara. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dr. Priska. Silakan, Dr. Priska. Baik, terima kasih Dr. Jessica. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai polimorfisme takuan. Pada polimorfisme takuan, terjadi substitusi nukleotida T ke C, restriction fragment length polymorphism kodon 352 di ekson 9 gen VDR. Genotipnya meliputi homozigot allel T dominan, heterozigot allel T, dan homozigot allel T resesif. Penelitian yang dilakukan oleh Wang dan kawan-kawan pada tahun 2013, serta penelitian yang dilakukan oleh Zhang dan Song pada tahun 2014, menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara polimorfisme takuan dengan risiko kanker payudara. Hal ini disebabkan karena takuan yang bersifat SNP, sehingga tidak memiliki pengaruh secara langsung dengan lymph node, ukuran tumor, dan metastasis kanker payudara. Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal dan Khan pada tahun 2017 menyatakan adanya hubungan antara polimorfisme takuan dengan risiko kanker payudara pada wanita Mesir dan Yordania. Studi ini dilakukan dengan studi kasus kontrol. Polimorfisme takuan mengubah kodon di area ekson 9 tanpa menyebabkan adanya perubahan pada jenis asam amino yang dikodenya. Hal ini berpengaruh pada modifikasi post-translasi mRNA VDR, sehingga menyebabkan stabilitasnya turun dan menyebabkan efek protektif dari VDR turun. Hal ini dicurigai dapat berpengaruh terhadap risiko kanker payudara. Next slide. Selanjutnya mengenai polimorfisme CDX2. Alel yang diteliti adalah alel A dan alel G dengan model homozigot dominan dan homozigot resesif. Meta-analisis terhadap 34 studi melaporkan bahwa polimorfisme CDX2 tidak berhubungan dengan risiko kanker payudara. Namun pada meta-analisis terhadap 4 kasus kontrol menyatakan bahwa polimorfisme CDX2 tidak berhubungan dengan risiko kanker payudara pada etnis di Kaukasia. Namun ditemukan adanya hubungan yang signifikan terhadap kejadian kanker payudara pada populasi di Afrika. Next slide. Selanjutnya mengenai poli A. Poli A ini terletak di regio 3 UTR dari gen VDR. Genotipnya meliputi homozigot alel S dominan dan homozigot alel L dominan. Poli A berperan untuk menjaga stabilitas mRNA VDR. Poli A ini juga memiliki hubungan yang kuat dengan BSM1, APA1, dan TAK1, sehingga juga dicurigai dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker payudara. Chakraborty dan kawan-kawan dalam penelitian Zhang dan Song pada tahun 2014 menyatakan bahwa genotip alel L dominan memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap risiko kanker payudara dibandingkan dengan genotip S. Penelitian ini dilakukan di India Utara. Hasil ini berlawanan dengan laporan yang diberikan oleh Ingles dan kawan-kawan, yaitu mengenai risiko kanker payudara ditemukan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah alel S. Next slide. Studi meta-analisis lain terhadap 6.631 kasus dan 6.718 kontrol menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara polimorfisme poli A dengan risiko kejadian kanker payudara. Berdasarkan analisis pembagian etnis, menyatakan juga bahwa tidak ada asosiasi polimorfisme poli A dengan risiko kanker payudara pada etnis Kaukasia. Namun, belum cukup bukti untuk menyatakan kesimpulan yang sama terhadap populasi di Asia, karena sebagian besar studinya berasal dari Kaukasia dan hanya satu studi yang berasal dari Asia. Meta-analisis sistemik terhadap 34 studi
yang dilakukan sejak Desember 2015 hingga Januari 2017 menunjukkan bahwa poli-A tidak memiliki hubungan dengan kanker payudara. Hasil yang tidak konsisten ini kemungkinan disebabkan karena adanya perbedaan etnis, ukuran sampel, desain penelitian, dan adanya faktor lain. Next slide. Faktor-faktor lain yang juga dapat mempengaruhi risiko kejadian kanker payudara dapat meliputi faktor etnis, interaksi gen-gen atau gen lingkungan, dan gaya hidup. Gaya hidup di sini dapat meliputi dari paparan sinar matahari, asupan vitamin D dari makanan, serta merokok. Next slide. Studi kohort retrospektif yang dilakukan menyatakan bahwa wanita yang sering terpapar sinar matahari memiliki risiko 33% lebih rendah terkena kanker payudara dibandingkan dengan wanita yang tidak pernah atau jarang terpapar sinar matahari. Risiko kanker payudara juga lebih rendah terdapat pada wanita yang tinggal di Amerika Serikat dengan radiasi matahari yang tinggi. Studi kasus kontrol lainnya mengemukakan bahwa wanita dengan asupan vitamin D yang tinggi memiliki risiko lebih rendah terkena kanker payudara dibandingkan dengan wanita yang memiliki asupan vitamin D yang rendah. Penilaian hubungan antara polimorfisme gen, gaya hidup, dan diet diperlukan untuk menentukan secara jelas dampak gen VDR terhadap etiologi dari kanker payudara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dr. Erin. Silakan. Kita masuk pada bagian kesimpulan. Next slide. Jadi kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil berdasarkan review dari beberapa literatur dengan rentang waktu tahun 2013 hingga 2018, maka kami dapat menyimpulkan ada beberapa polimorfisme VDR atau vitamin D reseptor yang diteliti kaitannya dengan peningkatan risiko kanker payudara. Khususnya ada 6 VDR yang kami dapatkan, yang pertama itu FOC1, kemudian BSM1, APA1, TAC1, CDX2, dan poli-A. VDR FOC1 sendiri berdasarkan penelitian oleh Wang DKK dikatakan bahwa FOC1 meningkatkan risiko kanker payudara secara signifikan. Khususnya pada populasi Kaukasia dan etnis Jepang Amerika. Namun penelitian oleh Shahabi mengatakan bahwa FOC1 sendiri tidak menyebabkan peningkatan risiko kanker payudara pada wanita Cina, Pakistan, Iran, Spanyol, dan etnis Afrika Amerika. Untuk polimorfisme VDR BSM1, berdasarkan penelitian dikatakan BSM1 tidak berkaitan dengan peningkatan risiko kanker payudara. Namun penelitian oleh Shahabi DKK mengatakan bahwa BSM1 ini memang tidak berkaitan pada populasi Cina, namun secara khusus meningkatkan risiko kanker payudara pada populasi Jepang, Amerika, Iran, dan wanita Pakistan. Selanjutnya ada VDR APA1, di mana VDR APA1 sendiri dikatakan menunjukkan adanya hubungan dengan kanker payudara, khususnya pada populasi Asia dan wanita Mesir. Namun, penelitian oleh Wang DKK dan Sang Ensong mengatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan ditemukan antara polimorfisme APA1 dengan risiko kanker payudara pada populasi secara umum. Next slide. Selanjutnya, ada VDR TAC1 di mana berdasarkan penelitian dikatakan bahwa TAC1 ini tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap peningkatan risiko kanker payudara. Namun penelitian yang dilakukan oleh Iqbal dan Khan tahun 2017 menyimpulkan bahwa TAC1 ini meningkatkan risiko kanker payudara khususnya pada wanita Mesir dan Yordania. Untuk VDR CDX2 dikatakan bahwa berdasarkan penelitian tidak ada hubungan antara polimorfisme CDX2 dengan peningkatan risiko kanker payudara. Namun penelitian lain yang dilakukan oleh Chow tahun 2013 mengatakan bahwa CDX2 memang tidak berkaitan dengan risiko kanker payudara pada etnis Kaukasia, namun ditemukan ada hubungan yang signifikan antara polimorfisme CDX2 dengan kejadian kanker payudara pada populasi di Afrika. VDR yang terakhir ada VDR poli-A, di mana ada 2 studi yang membahas mengenai poli-A yang kami dapatkan, namun kedua studi ini memberikan hasil yang berbeda, di mana studi yang pertama mengatakan bahwa ada hubungan antara polimorfisme
poli A dengan peningkatan risiko kanker payudara pada etnis secara keseluruhan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Su DKK tahun 2014 mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara polimorfisme poli A dengan kejadian peningkatan risiko kanker payudara. Next slide. Sehingga kami menyimpulkan bahwa sebagian besar polimorfisme dalam studi reseptor vitamin D ini menunjukkan beberapa hubungan dengan risiko kanker payudara. Namun penelitian yang berbeda pula memberikan hasil yang kontroversial atau berbanding, di mana ada beberapa penelitian yang mengatakan VDR tertentu tidak ada hubungannya dengan kejadian risiko kanker payudara. Kami menyimpulkan bahwa ukuran sampel yang terbatas di sebagian penelitian yang dilakukan, kemudian rentang usia sampel yang luas, faktor lingkungan termasuk di dalamnya ada durasi paparan sinar matahari, juga faktor makanan yang tidak dipertimbangkan, kemudian status menopause, dan juga etnis yang berbeda mempengaruhi hasil yang kontroversial dari tiap penelitian yang kami temukan. Next slide. Hingga perlu lebih banyak penelitian dan studi yang dilakukan, khususnya pada populasi yang berbeda, kemudian dengan mempertimbangkan status menopause pasien atau objek yang diteliti, kemudian lakukan terlebih dahulu studi dengan screening polimorfisme VDR. Dapat pula dilakukan penelitian terhadap gaya hidup, faktor diet, variasi gen yang mempengaruhi jalur vitamin D seperti protein pengikat vitamin D dan juga enzim yang terlibat dalam aktivasi vitamin D sendiri. Next slide. Sekian presentasi dari kelompok kami. Next slide, ini daftar pustaka yang kami ambil. Kami ambil ada 7 daftar pustaka. Maka sekian presentasi dari kelompok kami pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Kami harap presentasi kami boleh menjadi tambahan ilmu bagi dokter dan juga teman-teman sejawat. Dan boleh menjadi dasar juga batu catat untuk penelitian ke depan. Terima kasih. Kami kelompok 6 Genetika Medik undur diri. Selamat pagi.